Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini dalam mengawali aktivitas kita sehari-hari, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Ibrani 6 ayat 11-12. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Giok nami nian sugari laeng ringgas mahamu, lopus dijagit hamu nan yarok niru hamu nui, nada porohan nami gabe losok hamu, angge giok nami mangolu mahamu soan halak naman jagit sanga aha, nan dijanjihon ni debata, harani haporsayaan munutusia, dot hasobaranmu paitehon sa. Dalam bahasa Indonesia, tapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam firman Tuhan kali ini adalah bagaimana kita harus menjadi sungguh-sungguh dan tetap setia melakukan kehendak Allah. Kata sungguh-sungguh sebenarnya adalah sesuatu ungkapan yang selalu stabil dilakukan untuk mencapai apa yang kita kehendaki. Mari kita bayangkan, seorang pelomba lari ada beberapa teknik yang dilakukan. Kalau lomba lari cepat, dia pasti berlari secepat mungkin agar mencapai garis finish. Namun berbeda halnya dengan maraton. Dia akan berlari dengan stabil tanpa dengan speed yang cepat, namun terus menerus sampai kepada garis finish. Demikian yang dikatakan oleh firman Tuhan kali ini, ketika kita sudah mengimani Kristus Yesus, yang pasti banyak tantangan, banyak pergumulan yang dihadapi, namun diperlukan stabilitas untuk berlari secara perlahan sampai kepada akhirnya. Karena memang ada tantangan-tantangan sebagai orang yang mengikut Kristus. Tantangan pertama adalah di luar diri kita, di mana akan terjadi caci maki, akan terjadi fitnah, akan terjadi hal-hal yang menyakitkan perasaan dan pikiran kita, sehingga terkadang menjadikan untuk lemah ataupun menjadi kurang bersemangat melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Namun ada juga adalah tantangan pribadi, hawa nafsu, keinginan, kemudian kemalasan, dan hal-hal yang lain yang datangnya dalam diri kita. Tantangan-tantangan dari luar diri dan dari dalam diri ini perlu untuk menjadi dilawan. Kemudian kita menjadi pemenang karena kita mengalahkan tantangan itu sampai kepada akhirnya. Sehingga kalau kita membaca kepada kitab Wahyu dikatakan, hendaklah engkau setia sampai akhir. Artinya, ketika kita sudah meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sudah mengimani bahwa Dia adalah juru selamat kita yang menganugerahkan keselamatan bagi kita, maka yang dibutuhkan dari kita adalah tetap mengimani itu, menghidupi firman itu, dan menjadikannya bahagian daripada kehidupan kita. Tidak menjadi digoyahkan oleh keinginan, tidak digoyahkan oleh orang-orang yang mencibir dan menyepelekan, namun tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara terkasih, tantangan apapun yang datang untuk merontokkan ataupun merubuhkan imanmu, mari tetap menjadi berpegang teguh kepada firman itu, berpegang teguh kepada pengharapan dan kepada iman kita, sehingga kita menjadi mendapat mahkota kehidupan sebagaimana yang dikatakan oleh Yohanes
di dalam kitab Wahyu. Hendaklah engkau setia sampai akhir, dan engkau akan beroleh mahkota kehidupan. Apa yang sudah dijanjikan oleh Allah, biar menjadi milik kita. Apa yang sudah dinyatakan oleh Allah, biarlah kita menjadi salah satu dan orang yang tetap mendapatkan janji itu dan memenangkan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah firman ini menyegarkan kita, mengingatkan kita untuk tetap melakukan yang berkenan kepada Tuhan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai kepada akhirnya kehidupan kita. Kita tidak menjadi dikalahkan oleh situasi, namun kita mengalahkan situasi. Kita tidak dikalahkan oleh waktu, namun kita mengalahkannya dengan iman dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, semangat baru bagi kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan menjadi mengingatkan kita bahwa kita akan tetap bersama dengan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami agar tetap mengimani dan menghidupi firman Tuhan dalam hidup kami. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman yang menghidupi firman itu dalam kehidupan kami. Jadikan kami menjadi mengalahkan tantangan dan tetap setia melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.